Terima kasih Pak atas nama pimpinan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah BKM Al-Muhajirin Bumi Asri Medan yang sudah menyumbangkan satu lembaga pendidikan yang sangat berarti di Tanah Karo ini. Semuanya diatur pun nggak susah, semuanya semangat Al-Quran, Iqra 1 sampai Al-Quran, semuanya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini kita akan ke sebuah desa di kaki Gunung Sinabung, namanya Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Di desa ini sudah berdiri sebuah madrasah hasil kerjasama beberapa pihak yang dalam video ini saya akan ceritakan. Ini tidak terlepas dari musibah Gunung Sinabung yang kita tahu meletus pada tanggal 27 Agustus tahun 2010. Ya, pada saat itu banyak sekali warga yang diungsikan ya dari beberapa desa yang terkena langsung erupsi Gunung Sinabung ini. Nah, dari sinilah cerita tentang madrasah ini dimulai. Baik, siapa pemain utama untuk cerita kita kali ini? Yang pertama tentu ada guru utama, yaitu merupakan inisiator dari pengajian yang akhirnya lahirnya sebuah madrasah. Para guru dan ustazah yang mengajar, para murid, dan ada yang paling penting yaitu dari BKM, Badan Kenaziran Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri di Medan, beserta perangkat desa, kecamatan, dan Kanwil Agama Sumatera Utara. Pertama, ayo kita temui seorang ustadz namanya Maragading Harahap. Beliau alumni Sastra USU, jurusan pariwisata Stambuk tahun 85. Mohon maaf, sebenarnya saya sudah membuat wawancara khusus dengan beliau ini ketika peresmian madrasah, tapi ada kerusakan pada audio. Ya, jadi akhirnya kami komunikasi via WA. Jadi beliau mengatakan bahwa pengajian anak-anak itu dimulai tahun 2010 setelah pulang dari pengungsian. Jadi mereka pulang dan beliau berinisiatif untuk membuat pengajian di mana anak-anak itu mengaji awalnya cuma 8 orang. Dan tempat mengaji pun di rumah mertua yang kebetulan dia bukan Islam. Jadwal pengajian anak-anaknya itu jam 4 sore. Jadi mengaji dari jam 4 sore, pulang dari ladang, sampai dengan sholat maghrib bersama di rumah. Alhamdulillah, katanya dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, pengajian di rumah itu akhirnya bertambah menjadi 45 orang. Ya, cerita berlanjut ya. Jadi qadarullah Ustadz Maragading ini bertemu dengan almarhum Bapak Haji Muhammad Zaim Mazid tahun 2014. Saat itu rombongan dari Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri ini mengantar bantuan untuk pengungsi di Desa Guru Kinayan, Desa Batu Karang. Nah, saat itu dimanfaatkan, jadi tergerak oleh Ustadz Maragading untuk membawa rombongan ini ke korban lahar dingin di Desa Perbaji. Dan tentu saja banyak dijelaskan tentang kondisi masyarakat di sana, terutama tentang pengajian, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Ya, singkat cerita, Ustadz Maragading diminta untuk hadir membicarakan lebih detail tentang permasalahan yang mereka hadapi di Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri Medan.
Ya, alhamdulillah, bantuan dan dukungan ya untuk Ustadz Maraganti dan teman-teman di sana di Tanah Karo untuk pengembangan pendidikan dan pengajian ini bersambut baik, bukan hanya di BKM tapi juga oleh semua warga di Bumi Asri, khususnya di Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri Medan. Nah, pada 27 Februari 2021 ini satu hari yang bersejarah karena pada hari itu BKM Al-Muhajirin melakukan peletakan batu pertama pendirian madrasah yang awalnya bernama Madrasah Al-Muhajirin. Ini terwujud karena tentunya karena adanya tapak tanah wakaf, tapak tanah dari salah seorang muslim, dan kemudian diusahakan secara bersama-sama mengumpulkan wakaf di jalan Allah ini untuk membangun gedung dan juga memperluas area tapak dari madrasah ini. Alhamdulillah, seperti yang kita lihat pada saat peresmian ya, yang tadinya direncanakan 2 lantai, 1 lantai itu sudah bisa dioperasikan dengan baik dengan murid sudah lebih dari 100 orang. Arsiteknya yaitu bagian seksi perencanaan dan arsitek dari BKM Masjid Al-Muhajirin, yaitu Insinyur Haji Khalidin. Dan secara legal juga sudah keluar sertifikat dari Menkumham tentang status Yayasan Al-Muhajirin Tanah Karo, yang langsung pengurusnya diketuai oleh Bapak Ustadz Maraganti dan para pembina tentu dan dari pendiri-pendiri awal dari BKM Masjid Al-Muhajirin. Sahabat yang budiman, Haji Zaim Majid telah meninggalkan kita semua, meninggal karena COVID-19. Tapi beliau banyak meninggalkan karya-karyanya. Salah satu madrasah ini dalam masa kepemimpinan beliau juga lahir pengembangan masjid yang luar biasa. Salah satu yang monumental adalah Yayasan Bina Mu'alaf Al-Muhajirin. Tentu harapan beliau ini diketahui oleh para penerus beliau dan siogianya ini dapat direalisasikan. Saya kira kita sependapat bahwa bangsa ini sangat perlu pada generasi muda yang cemerlang, kompetitif, dan memiliki akhlak mulia. Saya kira model yang dikembangkan di Al-Muhajirin, ya, nafasnya ini dapat dialirkan kepada madrasah yang ada di Tiganderket ini. Saya kira salah satu kunci sukses almarhum adalah dalam menerapkan gaya manajemen partisipatif, bekerja sama dengan semua pihak, pejabat, orang-orang yang berpengaruh, guru ngaji, jamaah masjid, para dermawan, semuanya. Saya kira ini perlu diteruskan oleh pengurus yang sekarang.
Oke, terkait madrasah, what next after next? Menurut saya yang saat ini memimpin sebuah yayasan pendidikan juga pernah terlibat dalam manajemen pendidikan di universitas. Ya, saya mengusulkan paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana agar yayasan Al-Muhajirin Ashabul Sinabung ini yang nantinya akan memanage madrasah Riyadhul Ilm yang memang saat ini masih tingkat madrasah awaliyah, maka itu diniyah ditingkatkan ke wusta dan setelah itu ke ulia. Tapi paling penting adalah bagaimana memiliki status aset. Dalam hal ini sebagai yayasan tentu esensi daripada wakaf itu harus diutamakan dan dilegalkan. Untuk itu perlu segera pengurus membuat pengurusan sertifikat wakaf dari BPN. Yang kedua tentu memberdayakan manajemen unit dari madrasah itu sendiri, karena bagaimanapun yang saat ini masih madrasah awaliyah bisa ditingkatkan menjadi madrasah awaliyah, menjadi wusta dan selanjutnya ulia. Tetapi ke depan tentu bisa juga merintis berdirinya madrasah sanawiyah yang setingkat SMP atau aliyah yang setingkat SMA. Nah, untuk itu perlu pengkaderan guru, kerjasama dengan sekolah-sekolah lain untuk sama-sama membina dan mengisi guru-guru yang diperlukan. Dan tentu saja dukungan daripada pemerintah daerah, dukungan daripada Kanwil Kemenak yang dalam acara pembukaan itu telah dinyatakan ya akan mendukung madrasah ini. Saya kira ini perlu dicermati dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira kita harapkan madrasah di kaki Gunung Sinabung ini berjaya ke depannya. Sekarang mari kita simak hal-hal lain ya tentang pengalaman guru, ustazah, hafalan-hafalan yang sudah didapat oleh para siswa madrasah ini dan hal-hal lainnya. Saya kira itu saja. Selamat menonton, jangan di skip dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, mendukung channel ini, beri like ya dan share. InsyaAllah ada manfaatnya dan sama-sama kita berbagi kebaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum. Sistem kami pembelajaran kalau Iqra 1-2 tentang makhraj hurufnya, huruf hijaiyahnya. Kalau belum hafal belum kami naikkan ke Iqra 45. Iqra 45 tentang tajwidnya, bacaannya, Al-Qur'an. Apa ya makhrajul huruf? Iya. Ditekankan ya. Iya. Ada yang bisa hafal itu Ustaz ya? Iya. Itu bagaimana mereka menghafalnya itu Ustaz? Ya dari rumah tiap hari kami ajarkan. Terus setornya kemana? Kesetorkan ke ustazahnya. Ke ustazah. Setiap hari? Rabu. 1 minggu 3 kali. 2 ayat pendek, penghafalan ayat pendek, dan pembacaan Iqra-nya. Apakah ada pertambahan murid dari hari ke hari? Semakin meningkat. Jadi memang mereka dasarnya memang sudah Islam ya? Iya. Sudah Islam, tapi selama ini barangkali nggak bisa baca Quran.
Terus soal pelajaran ibadahnya gimana? Hari Rabu gitu 1 bulan praktek sholat di sini, sholat berjamaah sama-sama, Wudu. Iya, di sini. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Jadi biasanya mau agak campur karena aku asli Jawa. Ya? Asli Jawa. Jadi agak campur aduk. Masa baru sini. Sebentar, Pak. Iya, Pak. Oh, ya Allah loh. Walas, ya Allah. Ya, untuk sedekah sini aja. Kasih. Ya, terima kasih. Semoga berkah. Surat apa aja bilang. Sama anak kecil ini. Ya, ayo. Benar ya. Oke, kakek duduk lah ya. Nah, kalian berdiri. Ya, mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Khalidin. Ar-Rahman hafal nih. Insan, Asy-Syamsu Ar-Rahman. Suaranya kuat. Wan-Najmu wasyadaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatagaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal ardu wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nahlu jatul akmam, wal habbu zul asmi war raihan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak atas nama pimpinan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah BKM Al-Muhajirin Bumi Asri Medan yang sudah menyumbangkan satu lembaga pendidikan yang sangat berarti di Tanah Karo ini. Dan ini sebenarnya satu bentuk pendidikan yang sudah berjalan yang kami peroleh tadi informasi bahwa sudah ada MDTA di sini, Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Namanya Diniyah Ta'miliyah ini adalah merupakan tambahan lembaga yang memberikan tambahan pendidikan agama bagi masyarakat di sini. Karena bagaimanapun juga Pak, bahwa anak-anak kita yang di sekolah umum yang sudah sekolah mengikuti pendidikan agama itu nggak cukup sebenarnya karena hanya 3 jam mata pelajaran. Jadi dengan lahirnya MDTA ini insya Allah akan melengkapi, akan menyempurnakan pendidikan agama mereka. Dan di samping itu saya berkeyakinan Pak bahwa ini akan terus berkembang, tidak hanya MDTA tetapi juga akan menjadi madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan juga nanti berikutnya. Ini doa dan harapan kita bersama. Kira-kira begitu Pak. Ya Alhamdulillah, insya Allah doa kita bersama Pak, mudah-mudahan ini pembangunannya bisa berjalan dengan baik. Namun yang lebih penting lagi kita berharap bahwa tenaga pendidik dan juga peserta didiknya insya Allah akan menjadi generasi penerus kita yang Islami insya Allah dan akan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat kita di sini, khususnya umat Islam dan juga umumnya masyarakat Karo di sini Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak untuk hari ini. Iya, makasih banyak Pak. Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salah, harusnya jamannya 15 ya, betul. 5 dikali 2, 10 tambah 5, gitu dia. Oke, dapat tambah duit. Nah, dapat 15. Nah, udah betul dapat duit juga. Woi. Oke, kasih ya. Soal IPA kelas 3 SMA. Kelas SMA kan? Oke, untuk SMA. Ini pelajaran SMP tapi abang kasih untuk SMA. Tumbuhan, ngeri kali ya. Apa tadi ya, lupa. Tumbuhan menghasilkan makanan melalui daun. Iya betul, sini apa duit, sini cepat 5. Oh, kenalin namanya dulu. Saya Veronica, saya dari guru. Iya, jadi guru, mau masuk Unimed. Oh, masuk UI ya? UISU. Oh, UISU ya. Abang kasih hadiah, gampang kan pertanyaannya. Nah,
Lumayan lah beli paket. Lagu seterang bulan tuang lama golo, lagu seterang bulan lagu sangat dia turang isebelu sudaresa. Lagu seterang bulan tuang lama golo, lagu seterang bulan